Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Valen dari kelas 10-3 ingin membaca materi bab 5, yaitu masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 1. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Para sejarawan memiliki beberapa teori tentang jalur awal masuknya Islam ke Nusantara. A. Teori Gujarat. Islam masuk dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Bukti utamanya adalah kedatangan pedagang Gujarat dan adanya kerajaan Samudra Pasai sebagai daerah pertama penerima Islam. B. Teori Makkah. Islam datang langsung dari Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Cina dinasti Tang yang mencatat adanya pemukiman Saudgar Arab di pesisir Sumatera. Menurut Buya Hamka, Samudra Pasai didirikan abad ke-13. Artinya penyebaran Islam sudah terjadi jauh sebelumnya. C. Teori Persia. Islam masuk dari Persia. Berdasarkan kesamaan sistem ejaan huruf Arab Persia pada masyarakat Jawa Barat, namun teori ini dianggap lemah karena mayoritas masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i bukan Syiah seperti yang banyak dianut di Persia. D. Teori Cina. Islam dibawa oleh peranakan Cina Muslim berdasarkan kronik Kelenteng Sampokong, di mana beberapa tokoh seperti Sultan Demak dan Wali Songo disebut dengan nama bernuansa Cina. Teori ini dianggap lemah karena dalam kronik itu nama tokoh Majapahit pun dicinakan sehingga tidak dapat dijadikan bukti kuat. E. Teori maritim. Islam masuk melalui jalur perdagangan laut internasional dari Arab, India, Cina yang sudah terjadi sejak lama. Pedagang Muslim berperan memperkenalkan Islam di wilayah pesisir Nusantara dari abad ke-1 hingga abad ke-12 Hijriah. Islam kemudian berkembang ke pedalaman pada abad ke-9 Masehi. Perkembangan Kesultanan Islam di Indonesia. Setelah Islam berkembang, berdirilah kesultanan-kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik Islam. Contoh awal: Kesultanan Samudra Pasai abad ke-13, Kesultanan Leran Gresik abad ke-11. Perkembangan meluas karena banyak raja Hindu yang memeluk Islam untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat Muslim. Masuknya Islam juga dipengaruhi oleh dinamika politik dunia Islam. Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Turki, Utsmani. Ibnu Battuta mencatat bahwa masyarakat Samudra Pasai telah menganut mazhab Syafi'i. 3 tokoh penyebar Islam di Indonesia. A. Sultan Malik Al-Soleh, pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Masuk Islam melalui Syekh Ismail dari Mekah. Berperan besar menyebarkan Islam, memiliki hubungan perdagangan internasional termasuk dikunjungi Marco Polo. B. Sultan Ahmad, Sultan Samudra Pasai ketiga. Pada masa pemerintahnya, Ibnu Battuta berkunjung dan mencatat kemajuan pesat Islam di Pasai, aktif menyebarkan Islam ke wilayah sekitar. C. Sultan Alauddin Riyad Shah, Sultan Aceh ketiga, disebut sebagai peletak dasar kejayaan Kesultanan Aceh, membangun hubungan erat dengan Turki Utsmani sehingga Aceh menjadi pusat studi Islam dan perdagangan. Kesimpulan utama, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan internasional dan interaksi budaya. Terdapat beberapa teori asal-usul kedatangannya, namun jalur maritim dan peran Arab dianggap paling kuat. Perkembangan Islam ditandai berdirinya kesultanan Islam. Tokoh-tokoh seperti Sultan Malik Al-Soleh, Sultan Ahmad, dan Sultan Alauddin Riyad. Faktor penyebab Islam cepat berkembang di Indonesia: ajarannya mudah diterima, penyebarannya dilakukan secara damai, peran ulama dan wali songo, perkawinan dan hubungan politik, peran dan pelabuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.